Jadi saya baru melakukan crash pertama saya sebagai pilot drone ya. Kelihatan nggak tuh? Ada ijo-ijo teman-teman. Ini tuh habis nabrak pohon. Jadi ya saya lagi mundurin untuk ngeliatin sunrise ya. Mundurin ya kan. Tapi saya nggak lihat nih. Saya kira mundurnya bakal ke sana. Ya, tadi di sana. Oh, nabrak tuh pohon apa ya? Cemara ya. Jatuhlah ke sana. Untungnya jatuhnya ke tanah yang basah ya, pasir ya, tanah yang basah. Gara-gara bekas hujan semalam. Akhirnya sambil sih nggak kenapa-napa ya, cuman kayaknya motornya yang kena nih di dalamnya. Jadi dia nggak bisa muter si baling-balingnya waktu saya coba ya. Ini kayaknya mau saya coba repair dulu teman-teman. Harusnya masih bisa sih untuk dibersihin aja ya, intinya dalamnya. Soalnya masih nyala normal, cuman ya itu baling-balingnya saat 3 baling-balingnya tuh ketahan, kayak di dalamnya mungkin kemasukan pasir kali ya. Oke, touring kali ini cukup memakan tragedi ya. Iya, enak sih tempatnya, bersih. Ya, kasih ya Bu ya. Ya, mari Bu. Iya, enak kok. Kalau mau lihat sunset bagusnya di mana Bu? Iya, di Batu Karas kurang kelihatan ya? Hmm. Hmm. Tadi udah sunrise-nya. Oke, duluan ya Bu ya. Kasih. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kita udah check out dari Kamanda House ya. Sayang banget nih, drone saya lagi jatuh teman-teman. Bukan lagi jatuh ya, habis jatuh. Nabrak pohon cemara tadi, saya nggak lihat di pantai. Tadinya 3 dari 4 baling-balingnya tuh mati teman-teman. Cuman setelah saya bersihin, 3 dari 4-nya udah nyala, tinggal 1 lagi nih, masih ngadet-ngadet ya. Kayaknya kita hari ini plannya ke Tasik dulu ya, buat benerin drone-nya teman-teman. Oke, kita belum opening nih. Selamat pagi teman-teman, sekarang jam 9:11 pagi. Posisi saya lagi di Batu Karas ya. Nah, ini kalau malam nyala nih. Ini melanjutkan perjalanan kemarin setelah kita bepergian sejauh 420 km ya kurang lebih. Ini saya trip 2-nya udah saya nolin lagi, menghitung jarak trip di hari kedua ini teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini nih pemandangan di Pantai Batu Karas nih menjelang siang ya. Kapan nelayannya kayaknya masih disandarin. Oh, enak banget nih tempatnya teman-teman. Kita masih lurus deh. Jadi dia tuh di sana ada Pangandaran kayaknya di ujung sana teman-teman. Kalau kalian malam-malam di sini kelihatan ada lampu-lampu di ujung lautan. Ini tempat kita makan semalam. Kita mau langsung check out aja nih sekarang. Harusnya ke Tasik kurang lebih butuh waktu 2 jam ya, 2,5 jam lah. Sama kita kan belum sarapan, bensin masih ada 2 bar nih sisa Pertalite kemarin. Yang kita jalan santai aja karena emang kebetulan banget nih saya belum punya agenda sebenarnya di hari kedua ini selain pergi ke Garut. Tadinya mau siangan aja berangkatnya, nikmatin di Batu Karas dulu ya kan, tapi karena drone saya trouble jadi saya pengen ke Tasik dulu, kita agak sedikit memutar ya, baru habis itu kita lanjut ke Garut. Semoga sih drone-nya bisa bener lagi teman-teman, supaya bisa dipakai buat besok. Besok kalau lancar-lancar aja rencananya saya pengen ke Curug Sanghyang Taraje ya di Garut. Ya dengan atau tanpa drone nggak masalah sih, yang penting kan saya pengen nyobain experience-nya ya. Walaupun sedikit sedih juga karena kehilangan satu fungsi jatuhnya ya kan.
Oke, sekarang kita lanjut dulu. Di depan sana harusnya ada Pertamina. Kalau ada Pertamax Turbo saya pengen ngisi teman-teman. Kalau nggak ada ya Pertamax no problem. Di sini banyak kan isinya penginapan aja teman-teman. Ya, ada Alfamart nih 1 biji di dalam kawasannya ya. Sisanya kalian harus keluar. Nah, dan ini kalau kalian masuk, jadi kalian dari Madasari atau langsung ke Batu Karas dari sini itu sama aja teman-teman. Kalian bakal di charge buat biaya tiket masuk 15.000 ya. Itu berlaku 3 hari katanya. Katanya sih kalau keluar dikasih lihat lagi. Ini saya udah siapin nih kartunya di dompet. Cuman ternyata nggak dimintain lagi. Tadi langsung loss aja kita. Nah, semalam kita nggak lewat sini nih. Semalam kita lewat Madasari teman-teman. Tadi pagi udah nikmatin sunrise juga sebentar ya kan. Ini kondisinya hangat tapi anginnya lumayan seger ya, sejuk. Jadinya nggak gerah kitanya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Tonton terus teman-teman. Untuk yang belum subscribe bisa di subscribe sekarang buat dapat info perjalanan saya selanjutnya ya. Juga yang udah subscribe makasih banyak teman-teman. Saya menghargai sekali. Juga teman-teman yang lainnya yang udah nonton ya, kalian kan pakai waktu kalian yang berharga buat nonton video saya. Kalau kalian suka bisa klik tombol like ya di video-video saya. Kalau kalian ada kritik atau saran tentu aja bisa langsung komen aja teman-teman, pasti saya baca dan saya balas. Juga kalau kalian mau bertanya ya, mau atau ngasih masukan itu sama bisa di komentar juga teman-teman. Oke, sekarang lanjut dulu. Paling agenda pagi ini kita nyari sarapan sama langsung mengarah ke Tasik ya setelah isi bensin. Wush, wush, hampir aja anjingnya ditabrak. Oke, kena iklan mulu kita. Oke, lanjut dulu teman-teman. Let's go. Nah, ini sepanjang jalan bagus banget sih teman-teman. Kita dapat view sawah di kiri, view sungai di kanan. Ini kayaknya sungainya ngarah juga ke Green Canyon ya di Tasik, di Pangandaran. Kanan kiri juga pohon kelapanya bagus banget. Udaranya top pokoknya teman-teman. Ini nggak ada polusi, ini harusnya minim banget ya. Sekalipun ada dari kendaraan-kendaraan lewat. Ya, pokoknya kita bakal dipaksa jalan santai kalau di sini teman-teman. Sambil nikmatin apa yang kita lewat ya. Nah, kayaknya ada jalan tuh ke kiri di tengah sawah. Mungkin ke desa ya. Oh nggak ada deh. Kayaknya dari belakang rumah jalannya tadi saya ada lihat jalan di sana. Oke, lebih banyak yang ngarah ke Batu Karas mobil-mobil teman-teman. Mungkin baru pada datang ya dari berangkat pagi ini. Saya juga kayaknya pulangnya kepagian, cuman ya mau gimana. Nih, kayaknya bekas SPBU feeling saya teman-teman. Soalnya mirip-mirip SPBU mobil ya. Oh, lampunya masih nyala. Jadi kayaknya kalau malam pun nyala teman-teman lampunya ya. Walaupun gelap, cuman nggak full gelap lah. Kayak kemarin kita di perjalanan antara Madasari ke Batu Karas teman-teman. Dan mungkin sebutan Green Canyon karena warna air sungainya hijau ya. Ini hijau teman-teman, warna air sungainya. Nah, nih Green Canyon ya kan, kawasan parkirnya. Kayak emang dekat-dekat sini ya. Oh, airnya hijau parah. Oh iya, ini kalau ke Green Canyon lewat sini teman-teman bisa nih. Jadi naik kapalnya dari sini nanti ngikutin arus sungai di depan kayaknya ya. Dulu saya waktu masih kecil pernah ke Green Canyon teman-teman. Cuman nggak sampai tempat yang nyebur, cuma naik kapal perahunya aja tuh sampai tebing-tebingannya. Saya udah lupa banget zaman saya masih kelas 8 SMP apa dulu ya, tahun 2012 kalau nggak salah. Oke, ini kita ke arah mana nih? Ada 2 jalan. Kita cek maps dulu ya. Kita nggak arah ke Tasik sih, cuman kayaknya
Belum nyampe Tasik nih. Oke, kita berhenti dulu, kita cek Google Maps. Kita ke DJI Drone Tasikmalaya, teman-teman. Dari sini kita ambil kiri berarti ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 77 km. Deket lah. Oke, kita lanjut lagi ambil kiri. Kalau ke kanan itu kalian ngarah ke Pangandaran, teman-teman. Kita tinggal nyari SPBU aja ini. Banyak banget ya. Ini kayu apa ya? Kayu balsa bukan ya? Mirip-mirip yang buat rakit ya. Dari kemarin sih emang banyak banget teman-teman ya, truk-truk yang bawa kayu ini. Entah kayu yang kecil-kecil atau kayu yang agak besar. Saya sih kepikirannya ini kayu balsa, teman-teman. Kalau ada yang tahu boleh komen ya, mungkin saya salah ya. Makanya 77 km menuju kota Tasikmalaya ya. Kita pengen ke DJI dulu di sana. Semoga bisa dibenerin nggak lama ya. Untuk kalian yang punya drone, yang drone-nya nggak punya sensor 360 kayak punya saya, itu harap perhatikan sekitar ya kalau lagi nerbangin. Soalnya kalau crash kan sayang juga. Oke, sekarang kita lagi di jalan dari Batu Karas menuju Tasikmalaya kota, teman-teman. Ini kalau saya lihat tadi nama daerahnya Cimerak ya. SPBU mobil banyak yang tutup ternyata, teman-teman. Tadi saya cek di Maps itu ada SPBU mobil tapi ternyata udah dibongkar. Jadi kita masih belum isi bensin. Tadi ternyata nggak ada Pertamina juga. Mungkin saya salah lihat ya. Jadi harusnya tetap puas ya, ini masih ada 2 bar Pertalite. Bersama Pertalite kita menaklukkan jalan menuju Tasikmalaya ya. Kita masih jalan santai aja, teman-teman. Ini gasnya nggak saya buka dalam ya, ini masih tipis banget gasnya. Tapi karena jalannya bagus, ada tuh Pertamini ya. Cuman kalau kuat sampai Tasik mah ntar aja lah di Tasik. Ya saya belum buka gasnya nih, masih tipis-tipis aja, cuman karena jalannya bagus ya kan, dia jadi nambah terus nih kecepatannya. Ditambah sepi, teman-teman. Itu ada Pertamina juga tuh, kecil, cuman masih tutup. Mungkin jam 10 kali ya bukanya ya. Sekarang masih jam setengah 10, teman-teman. Udah 14 km ya sejak kita meninggalkan Batu Karas. Kondisi jalan kayak gini, teman-teman. Kalau langsung menuju Tasik, jalan utamanya sebenarnya ada yang menuju ke arah Ciamis ya. Jadi ngarah ke Pangandaran dulu kalau kalian mau ngikutin garis kuning. Cuman itu agak jauh sih, lumayan jauh, muter soalnya. Jadi kita lewat sini aja. Dan di jalan ini juga kalian kayaknya nggak akan menemukan penerangan jalan ya. Jadi benar-benar full pakai lampu kendaraan kalian, sama sedikit bantuan mungkin dari perumahan warga sekitar. Masih banyak sawah di sini, teman-teman, sama perkebunan ya. Mungkin salah satu mata pencarian terbesar warga sini juga ya. Kalian ada yang dari sini nggak nih, teman-teman? Cimerak ya. Kayak di depan ada eceran lagi, teman-teman, bensin, cuman kayaknya udah habis tuh, kosong botolnya. Harusnya sih 70 kilo mah kuat ya, Pertalite 2 liter kurang malah dari kemarin. Oke, barusan setelah saya periksa Maps, ternyata ini jalan menuju Tasikmalaya via Cikatomas, teman-teman. Nah, ini sepi sekali ya. Jaraknya dari sini masih sekitar 60 km lagi. Berarti kurang lebih sih dari Google Maps estimate 2,5 jam ya. Mungkin karena jalannya banyak kelok-kelok nih dari tadi. Dan juga dia kan cenderung kecil ya jalannya, sempit, nggak luas. Oke, bensin udah 1 bar nih, teman-teman.
Iya, apakah dia kuat sampai kota Tasik ya? 60 kilo, waduh, bolong. Aduh, apa dia kuat nih 60 kilo menuju Tasikmalaya? Oh, ini ada eceran nih. Kalau hijau gitu Pertalite ya? Apa Pertamax ya? Lupa saya. Setahu saya Pertamax tuh biru ya, bukan hijau ya. Ya, ntar deh kalau udah kedip baru kita cari penjual eceran nggak apa-apa ya. Ini masih bisa 50-60 km soalnya teman-teman. Jadi harusnya kita udah nyampe di kota Tasikmalayanya. Apalagi average-nya lagi tinggi nih 48 km per liter ya. Karena emang jalannya lagi halus banget dan kita jalan santai. Oh, jembatan apa ini? Ini dari zaman Belanda ya jembatannya. Oke, ini udah di beton, mungkin dulunya rusak kali ya jalanannya. Yang arah ke Cika Thomas belum ada lagi selain saya teman-teman. Cuman yang arah ke Batu Karas Pangandaran aja nih adanya. Mungkin ini juga bukan rute favorit orang yang mau wisata ya. Dari tadi jalannya nggak ada yang hancur teman-teman, paling ada sebagian yang bolong tapi itu jarang banget ya. Sampai sejauh ini nih, nggak tahu kalau udah menuju Cika Thomas dan seterusnya ke Tasikmalaya, apakah masih enak juga jalannya apa enggak, kita nggak tahu nih. Pertama kali juga saya lewat sini teman-teman. Kalau kalian nih di tengah daerah yang kalian nggak tahu nih teman-teman, tips pertama dari saya itu sebisa mungkin selalu perhatiin bensin ya, khususnya kalau kalian sisa satu bar kayak saya sekarang. Itu kalau bisa periksa Google Maps atau semacamnya juga, cari tahu lokasi SPBU terdekat ada di mana dan berapa kilometer jaraknya dari posisi kalian. Ya kalau udah sekarat ya, udah kedip-kedip, baru deh beli eceran. Kayak nih sepi banget, dari tadi nggak ada penerangan jalan. Kalau malam mungkin gelap ya kan. Tadi sebelum ini jalanannya lumayan berkelok juga. Kalau ini ya masih biasa lah, kelok-kelok kayak gini, buset. Kaget. Siapa sangka ada truk kencang turunan. Masjid Baitur Rahman Tawang. Ya, Tawang Sari, Tawang. Berarti ini daerah Tawang ya. Sekarang jam 10 teman-teman. Cuaca berawan di tanggal 3 Juli 2025 ya, hari Kamis kan. Ya sekarang udah 35 km sejak kita meninggalkan Batu Karas. Di depan mendung lagi. Semoga awan doang ya. Soalnya nggak semuanya mendung. Ya saya masih nggak tahu posisi tepatnya di mana ya. Belum ada tanda-tanda kayak nama jalan atau nama daerah teman-teman. Oh, pada main layangan ya. Enaknya kalau masih ada lapangan luas kayak sawah gitu kan. Masih enak buat main layangan teman-teman. Kalau di komplek mah mana asik ya kan. Banyakan rumah, banyak kabel listrik juga. Oke, setelah saya cek Google Maps barusan, kita ternyata udah di Cika Thomas teman-teman. Dan jaraknya entah kenapa nambah ya, 48 km lagi menuju kota Tasikmalaya. Berarti bensin harusnya masih kuat juga. Bismillah. Jalannya udah lumayan rusak ya. Harusnya udah mulai ditambal-tambal lagi nih. Oke, di belakang jalannya cukup rusak teman-teman. Aduh.
Harusnya masih 46 kilo lagi nih menuju Tasik ya. Oke, bensin sudah berkedip. Waduh, kayak mau nggak mau harus melipir ya kalau ada yang jual bensin tuh tutup. Oke, jalannya hancur lagi teman-teman. Wadaw. Oke, di sini kita ambil kanan teman-teman. Oh, ada Pertamina. Sungguh penyelamat. Gokil, panjang banget antriannya. Pertamax ya. Pertamax. Yang kanan nih berarti kita. Oh, rezeki banget nih baru jalan 1 kilo ya sejak dia kedip. Kayaknya nggak ada Pertamax Turbo teman-teman. Oh iya, belum tersedia. Oke, kita isi bensin dulu ya. Kita posisi lagi ada di Cika Thomas. Oh, ada Pertamina nih teman-teman. Jadi kalau kalian butuh bensin di sini dari Batu Karas ya, mau lewat Cika Thomas juga aman ya. Dan harusnya nggak jauh lagi sih. Di sini 44 km. Oh, udah kosong banget nih bensin. 50 ya? Kota Tasik berapa lama lagi, Pak? Paling 2 jam. 2 jam ya? Lumayan enak. Cepat. Jalannya udah bagus ya? Ke sana? Paling 5 kiloan lah. Ini rusak jalannya 5 kilo dari sini. Rusak 5 kilo? Ya. Oke, makasih ya Pak. Kata petugasnya masih sekitar 2 jam lagi teman-teman menuju kota Tasikmalaya ya. Dan katanya juga sekitar 5 km jalannya agak rusak. Nggak tahu sih serusak apa ya. Cuman nggak apa-apa. Kita bersyukur ya ada pom bensin. Oh iya, aduh tasnya belum saya pindahin nih ke depan. Oh, Tasik Cika Thomas. Jadi dari Tasik ke sini ada kendaraan umumnya ya teman-teman ya. Kita udah di Cika Thomas nih. Sekitar 40 km berarti dari Batu Karas teman-teman. Bengkel ada. Oh, ini udah kayak kota jatuhnya. Oh, ada Visa Fried Chicken, cuman nggak ada makan di tempatnya. Masa nggak ada nih makanan? Mie bakso, atau serba. Kayaknya nggak ada ya. Oke, 50.000 barnya terisi full teman-teman, cuman harusnya sih nggak lama dia bakal ngurang lagi. Oke, ini kita lurus apa kiri nih? Tasik lurus sih katanya ya. Oh, ini pasar Cika Thomas. Saya nggak terlalu lapar teman-teman, walaupun belum sarapan ya. Jadi ya nggak masalah sih. Tapi kalau ada nasi ayam yang bisa makan di tempat, ini dia nih Lazato, boleh deh. Oke, udah buka dia. Parkir ya. Oke, kita baru selesai makan di Lazato ya. Tadi pesen nasi ayam sama ST 18.000. Kita mau lanjut lagi. Lokasinya di depan Masjid Cika Thomas ya. Yang penting bensin kita udah penuh lagi teman-teman. Oke, ini Masjid Besar Cika Thomas ya. Mungkin ini pusat kota Cika Thomasnya ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang udah jam 10:30 ya. Udah 1,5 jam nih sejak kita meninggalkan Batu Karas.
Dari sini sih jalannya masih bagus-bagus aja ya. Info petugas SPBU sih katanya 5 kilometeran jalannya rusak. Entah definisi rusak kita yang berbeda atau emang ada yang rusak di depan teman-teman. Ntar kita cek bareng-bareng ya. Apa yang saya rasain sejauh ini jalannya nggak sepenuhnya hancur teman-teman, tapi emang ada di sebagian titik aja yang rusak parah dan bolongnya emang agak dalam ya. Tadi saya sempat nabrak jalan bolong teman-teman, lumayan dalam dan kencang banget. Moga nggak kenapa-napa deh ya, ini velg sama ban depan. Masih standar juga sih, harusnya aman ya. Soalnya tadi saya di belakang mobil pickup gitu, dia kencang, tiba-tiba dia manuver dadakan ya, saya kaget. Ternyata depannya bolong, waduh. Harusnya udah di bawah 40 km lagi ya menuju ke kota Tasikmalaya teman-teman. Oke, mungkin gini kali ya maksud petugas SPBU tadi, jalanan hancur tuh ya emang bolongnya parah sih hitungannya ya. Tapi ya masih ada sisi yang nggak rusak. Oh iya nih rusak nih, kacau. Lumayan ya rusaknya. Oke, jalannya rusak parah teman-teman. Benar kata petugas SPBU-nya ya. Di sana ada yang minta sumbangan perbaikan jalan harusnya. Aduh, kacau juga ya. Sekalinya nggak rusak ya enak. Aduh, buset. Astagfirullah. Jalannya ngapa bisa kayak gini ya? Kaget. Real, kaget banget. Wah, ini kacau. Di sini juga satu sisi rusak ya, rusak parah. Entah karena udah lama aspalnya. Nah, di depan rusak lagi nih teman-teman. Dalam ya. Jadi gini nih kondisi setelah kalian lewatin Cikatomas ya, kotanya ini udah pinggirannya nih harusnya. Menuju Tasikmalaya. Dari sini harusnya sekitar 36 kilo lagi teman-teman menuju Tasik. Dan ya, betul sekali. Banyak yang rusak. Kita ngantri dulu aja. Oke. Benar ternyata kata petugas SPBU. Sekitar 5 kilo ya rusak ya. Oke, sekarang jalannya udah bagus lagi teman-teman. Tadi emang hancur banget jalannya. Dikit-dikit, bener dikit. Abis itu kita lewatin banyak jalan hancur. Bener hancur kayak gitu. Sekarang kelihatannya udah bagus lagi. Bener kata petugas SPBU teman-teman, kurang lebih 5 km lah ya jalan rusaknya. Cuman nggak tahu nih di depan masih ada lagi apa enggak. Cuman kelihatannya sih enggak ya. Tambelan dikit mah wajar kalau di jalan kayak gini. Sekarang udah mau jam 11 siang teman-teman. Udah hampir 2 jam ya sejak kita meninggalkan Batu Karas.
Oke, ini ada Pertamina lagi, ada Pertamax Turbo juga di sini. Mungkin karena udah mulai deket sama kota Tasik ya. Oke, harusnya udah 20-an kilometer lagi menuju Tasik, teman-teman. Walaupun jaraknya cuma sekitar 70 kilometer, tapi waktu tempuhnya lama juga ya. 2 jam lebih. Kemarin kita 100 kilometer aja 2 jam ya. Ini udah 2 jam lebih, kita baru dapat 60 kilometer dari Batu Karas, teman-teman. Mungkin karena jalannya yang sangat kelok-kelok dari tadi sama banyak jalan rusak juga kali ya. Gunung Tanjung menanjak kanan, Sukaraja, Kota Tasik lurus. Oke, kita masih lurus, teman-teman, masih tetap ikutin jalan ya. Oke, belum ada tanda-tanda kita mendekat ke perkotaan ya. Masih jalan hutan, ini mirip jalan yang di arah ke itu, apa namanya, Sukomakmur ya, kebun sayur gitu, negeri sayur Sukomakmur, Magelang. Mirip-mirip ini nih jalannya, cuman di sana kayaknya nggak sehancur di sini ya. Bolong, lubangnya dalam-dalam. Kalau malam ngeri nih, teman-teman, banyak jackpot. Pokoknya kalian kalau mau ke Batu Karas dari Tasikmalaya atau sebaliknya ya, via Cikatomas, itu pastiin kalian pelan-pelan. Juga hati-hati kalau di belakang mobil ya, kalau lewat Cikatomas tuh. Takutnya di depannya tiba-tiba ada lubang, mobilnya belok dadak, kita udah sejajar nih sama ban mobil ya. Kita yang kena jadinya kan. Ngeri juga. Untuk bensin mah aman, teman-teman. Di sini radius under 50 km juga udah ada SPBU ya. Mungkin kita bakal nyampe di jam 12 kurang dikit kali ya. Berarti perjalanan dari Batu Karas ke kota Tasikmalaya itu butuh waktu sekitar 3 jam ya, teman-teman. Itu udah termasuk berhenti makan sama istirahat sebentar ya buat minum. Oke, kita lewatin batas kecamatan Sukaraja. Sungainya sangat tighty, teman-teman. Beda sama di Green Canyon tadi, beneran hijau ternyata sungainya ya. Oke, teman-teman, kita udah di Drone Nation ya, salah satu tempat repair drone DJI juga di Tasikmalaya, tapi sayang sekali ternyata kalau kita mau service ya atau check up drone-nya tuh harus dikirim dulu ke cabang utamanya yang di Bandung. Ini ternyata cabang aja yang di Tasik ya, jadi tetap harus ke Bandung dan itu makan waktu 1-3 hari. Jadinya saya nggak jadi, mending di Jakarta aja sekalian ya. Oke, kita lanjut aja ke Garut kalau gitu, teman-teman. Kita ke Garut lewat Singaparna ya. Saya udah pesan penginapan di New Golden Clouds Homestay, teman-teman. Itu harusnya masih di sekitar kota Garut. Oh ya, ini kita ada di semacam mall ya. Di Plaza Asia kayaknya namanya. Dulu saya pernah kesini, teman-teman, waktu kecil. Cuman udah lupa. Oke, ini langsung arah ke Garut. Harusnya ke Garut butuh waktu sekitar 1,5-2 jam mungkin ya. Mana nih jalan keluarnya? Ada di sini ya. Nah ya, parkirnya 2.000 per jamnya, teman-teman. Berarti kalau kita mau ke Garut, kita putar arah harusnya.
Kalau lurus kan ke Ciamis tuh. Oh, Tasik panas banget ya siang-siang. Oke, kita putar balik dulu. Kasih Kang. Oke, ini pusat kota Tasikmalaya, teman-teman. Waktu touring ke Jogja kemarin kita sempat menginap juga di kota ini. Harusnya kita nyampe Garut ya paling lama jam 2 siang udah bisa check out ya. Check in. Sangat disayangkan kita ke Tasik untuk benerin drone, tapi ternyata tidak ada teknisinya di Tasik, adanya di Bandung, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita berarti di sisa touring ini kita tanpa drone dulu ya. Oke, Garut kanan ya. Oh, dia mau muter balik. Baiklah, kita kanan nih teman-teman. Dijemur dulu kita. Oh, lama juga nih lampu merahnya. Ada 2 menitan teman-teman kita nunggu. Ini gimana maksudnya? Oke, kita lanjut lagi ke Garut via Singaparna teman-teman. Barusan saya cek juga di jalan teman-teman ke Garut sekitar 50 km ya. Waktu tempuh estimasinya 1,5 jam. Nggak terlalu jauh ya ternyata lewat Singaparna teman-teman. Nmax-nya warna hijau. Oke, cuaca sekarang di jam 12:30 siang panas sekali teman-teman, terik. Langitnya juga sangat cerah ya di atas. Jarang sekali awan-awan, adanya di depan tuh awan, mungkin di daerah Garut. Ini kita tinggal ikutin jalan aja harusnya. Nah, kemana nih? Singaparna lurus. Singaparna, oke. Di bundaran ini kita arah lurus ya. Oke, sini kita teman-teman. Perut masih kenyang sih. Tadi kan kita baru makan jam 10 ya. Kalau dari jam 7 udah makan, mas sekarang lapar. Oke, kondisi jalan cukup ramai teman-teman. Dari kedua arah. Ini jalan yang paling umum dilewati ya. Kalau kalian dari Tasikmalaya pengen ke kota Garut teman-teman. Tapi bisa juga sebenarnya lewat Malangbong, lewat arah Nagrek ya. Ciawi ya namanya ya. Lupa saya. Itu bisa juga, tapi biasanya yang lewat sana mau langsung lanjut ke kota Bandung teman-teman. Oke, total perjalanan kita selama 2 hari udah 544 km teman-teman. Udah lebih jauh daripada kemarin ya. Kita touring ke Pangalengan dan pulangnya lewat Curug Citambur. Mungkin di total 800 lah ini sama besok ya. Rencananya besok saya mau lanjut ke Curug Sangyang Taraje teman-teman. Salah satu curug termegah ya yang ada di Garut. Tapi sayang sekali kita hanya bisa melihatnya dari bawah saja. Kalau ada drone kita bisa lihat dari atas juga teman-teman. Cuman ini nanti kayaknya ini saya langsung aja ke penginapan ya. Nggak kemana-mana lagi. Dan sorenya nanti kita bakal coba explore kota Garut ya. Saya sendiri punya keluarga di Garut teman-teman. Cuma
Saya nggak mampir dulu ya, soalnya nggak bawa apa-apa nih. Oh nih Kampung Naga nih teman-teman. Saya dulu udah pernah sih waktu SMP apa SD ya dulu ya, udah lama. Harusnya udah nggak jauh nih dari Garut ya. Sekarang saya pengen langsung ke penginapan aja. Mungkin next time kita coba mampir ke Kampung Naga ya kalau lewat sini lagi teman-teman. Perkiraan waktu 40 menitan teman-teman menuju kota Garut ya dari sini. Total hari ini dari Batu Karas kita udah jalan sejauh 124 km teman-teman. Nggak sejauh kemarin ya, kita dalam sehari 420 km. Sekarang ya paling nyampe Garut 150 km. Dari sini saya mau langsung ke penginapan, baru habis itu istirahat bentar ya. Pegel juga tadi. Dari pagi kan kita udah berangkat ya dari Batu Karas. Istirahat, baru sorenya kita keliling kota Garut ya. Sambil nyari makan malam. Saya tahu tempat di mana ada kupat tahu legend teman-teman di kota Garut. Saya rekomendasikan ke kalian yang suka kupat tahu ya, buat nyobain. Yang menilai kupat tahu enak atau tidak itu bukan dari tahunya sebenarnya teman-teman. Bukan dari ketupatnya juga. Di mana-mana rasanya harusnya kurang lebih mirip ya. Tapi dari bumbunya. Bumbunya enak di situ teman-teman. Dan itu udah lama banget, dari saya kecil sampai sekarang dia masih ada. Nanti sore kita ke sana ya. Oke, memasuki kota Garut. Cuacanya lebih adem. Suhunya juga lebih dingin teman-teman. Lebih sejuk daripada tadi di daerah Singaparna yang cenderung panas ya. Kemungkinan kita nyampe ya paling lambat jam 2:30 ya. Tapi kayaknya jam 2:15 juga kita udah bisa sampai di kota Garut teman-teman. Oh ada durian loh. Tapi kecil-kecil duriannya ya. Banyak pisang di pinggir jalan. Kira-kira gini kondisi kalau kalian lewat jalan Singaparna ya, ini hitungannya jalan alternatif teman-teman. Kalau kalian mau lewat jalan nasionalnya itu lewat Nagrek langsung ke Tasikmalaya ya. Untuk bensin masih ada 3 bar teman-teman. Sejak kita isi 50.000 ya Pertamax tadi, saya lupa dapat berapa liter. Harusnya dapat 4 literan ya. Tapi ngerasa nggak sih kalian ketika dari awal tahun ya, itu setiap ganti bulan tuh harga bensin tuh pasti ada update lagi teman-teman. Jadi kayak tiap bulan ganti harga, kadang naik, kadang turun. Nah sekarang bulan Juli ini tanggal 1 banget kemarin, hari Selasa ya, tanggal 1 ya, hari Selasa itu harga bensin naik teman-teman. Ya naiknya emang nggak seberapa sih, cuman apa jadi sering banget naik turun ya. Waktu tanggal 1 Juni juga dia naik harganya. Saya lupa tanggal 1 Juni naik apa enggak ya. Kayaknya bukan naik, turun, sorry. Kayaknya 1 Juni tuh turun harganya. Nah yang naik tuh bulan Mei waktu itu ya. Entah kenapa, apakah emang harga minyak dunia yang lagi nggak stabil ya, dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wah, kosong banget jalanannya teman-teman. Ini kalau lagi lebaran ya beda cerita nih, lagi Idul Fitri. Sering macet di sini teman-teman. Apalagi yang udah mau nyampe Tasik tuh ya, Singaparna. Itu jauh lebih macet kalau lagi Idul Fitri. Nah, sekarang mah hari biasa, kosong banget. Di sini saya lihat masih sering angkot ternyata teman-teman. Jadi mungkin buat naik umum masih bisa lah ya, dijangkau.
Oke, selamat datang di Kabupaten Garut. Kita udah masuk Garut teman-teman, kita udah lewatin Kabupaten Tasikmalaya ya. Oh, lihat tuh teman-teman. Pegunungannya banyak banget ya yang kelihatan dari sini. Harusnya kota Garut udah kurang dari 10 km lagi teman-teman. Oh, awannya gelap banget kelihatannya di depan. Cuman nggak tahu nih bakal hujan apa enggak nih nanti sore. Pusat kota lurus teman-teman. Kita di belakang dia aja deh. Kita lihat maps dulu. Oh, udah deket nih, tinggal lurus, nanti ikutin jalan belok kiri sebelah kiri. Oke, kita udah mau sampai penginapan nih teman-teman. Udah kurang dari 5 km lagi ya di depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur ya sama konten saya. Ya, ini cuman konten touring jalan-jalan aja ya sebenarnya ya. Maafin juga nih kalau selama perjalanan ya saya banyak salah kata atau tindakan nih teman-teman. Segala kritik, saran dan masukan bisa banget kalian sampaikan via kolom komentar ya. Jika kalian suka konten saya, jangan lupa subscribe teman-teman buat terus support channel ini untuk berkembang ya. Juga kalau kalian suka sama video ini bisa banget nih di like. Makasih banyak nih teman-teman. Oke, kita habis ini mau ke penginapan aja, istirahat, baru nanti sorean ya. Sekarang baru jam 2 siang teman-teman. Berarti dari Tasikmalaya kita tadi jam berapa ya, lupa saya. Ntar saya tulis aja di kolom komentar. Kita hari ini sudah menempuh 147 km ya perjalanan sejak dari Batu Karas teman-teman. Harusnya kalau kalian langsung mengarah ke Garut itu nggak bakal sejauh ini jaraknya. Oke, ini kita belok kiri ya. Ini di kota Garutnya banget nih teman-teman. Harusnya dia ada di sebelah kiri. Oke, barusan saya habis periksa maps, ternyata dia di sebelah kanan. Saya liatinnya ke kiri mulu dari tadi. Oke, kayaknya ini nih bangunannya nih, homestay-nya. Oh, ini ternyata, sorry. Oke, akhirnya kita sampai juga teman-teman di penginapan. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you banyak teman-teman. Oke, ini kita parkir sini aja ya, paling luar memang. Nanti kita lurusin. Tapi ini parkir sepeda listrik ya. Oke, kita taruh sini dulu. Kita mau check-in sekalian istirahat. Oke, thank you teman-teman.